Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang solih dan solihah, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semuanya sehat dan tetap semangat. Nah, kali ini ketemu dengan Ibu Murni dalam pembelajaran tematik tema 2 subtema 1. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah menjadi Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan diawali membaca doa, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menerima ilmu pengetahuan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Nuh ayat 15-16 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Ayat ini menjadi dasar pada pembelajaran kita kali ini tentang sumber energi, di mana matahari merupakan sumber energi yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang hidup di bumi ini. Baik, pembelajaran kita kali ini tema 2 subtema 1. Mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang sumber energi dan perubahan bentuk energi. Allah menciptakan sumber energi yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi ini. Macam-macam sumber energi. Macam-macam sumber energi ini sudah termaktub di dalam Al-Quran dan semuanya sudah diatur, karena sebenarnya Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Baik, berikut adalah sumber energi. Sumber energi yang kita manfaatkan selama ini terdiri dari matahari, terdapat dalam Al-Quran surat Nuh ayat 15-16. Yang kedua adalah makanan, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Sumber energi yang ketiga yaitu minyak bumi, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 49-51. Dan yang keempat adalah listrik, terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 13. Sumber energi yang berikutnya adalah angin dan air, terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 48 sampai dengan 49. Nah, anak-anak ibu yang solih dan solihah, energi ini tidak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa diubah bentuknya. Berikut adalah contoh perubahan bentuk energi yang terdapat di sekitar kita, ya. Perabotan rumah tangga yang ada di rumah kita, kalau kita amati, itu adalah contoh perubahan bentuk energi, yaitu menggunakan energi listrik, kemudian diubah menjadi energi gerak, contohnya itu kipas angin. Kemudian energi listrik diubah menjadi energi cahaya, contohnya yaitu lampu. Yang ketiga, energi listrik berubah menjadi energi suara, contohnya adalah radio. Dan energi listrik berubah menjadi energi panas, contohnya pada magicom. Dan mungkin masih banyak lagi peralatan-peralatan yang ada di rumah kita. Baik, semoga kalian paham ya.
karena akan kita lanjutkan ke mata pelajaran IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya adalah matahari, air, angin, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya batu bara, minyak bumi, emas, dan berbagai bahan tambang lainnya. Manfaat matahari dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, banyak banget ya. Tentu kita semua tahu manfaat matahari. Yang pertama adalah matahari sangat bermanfaat sekali buat fotosintesis, yaitu proses memperoleh makanan bagi tumbuhan. Manfaat yang kedua yaitu untuk matahari dapat menyatukan planet-planet dalam sistem tata surya kita. Ya, manfaat yang ketiga yaitu matahari sebagai pengubah provitamin D menjadi vitamin D, dan ini sangat kita butuhkan. Makanya jangan lupa ya untuk kita berjemur setiap pukul 9. Dan ini populer banget, matahari bisa menjemur pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah PLTS, ya, pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya adalah manfaat listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, listrik sebagai penghasil energi panas, ya, contohnya setrika dan magicom. Yang kedua, listrik sebagai penerangan, contohnya lampu. Dan yang ketiga, listrik untuk mengolah data dalam perangkat, contohnya laptop dan handphone. Yang keempat adalah listrik menghasilkan energi gerak, contohnya kipas dan mesin cuci, ya. Manfaat air dalam kehidupan. Pertama, menggerakkan penggilingan gandum, kemudian PLTA, menggerakkan perahu layar, dan menggerakkan mesin tekstil, ya. Baik, kita ambil kesimpulan. Setelah kita memahami pelajaran kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa sumber energi yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mensyukurinya, yaitu dengan menjaga dan melestarikannya. Berikut adalah tugas hari ini. Kerjakan ya, solih-solihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.